Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun kalawan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani kang mapari nikmat gede iya Allah. Ar-Rahimi tur kang mapari nikmat cilik iya Allah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini sebuah sejarah buat pribadi dan kita semua, karena dikumpulkan dengan orang-orang yang luar biasa yang punya visi misi untuk membangun Indonesia khususnya di bidang pertanian. Kemudian sholawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, khususnya umumnya kita selaku umat yang insya Allah selalu taat kepadanya. Kesan yang pertama mewakili dari rekan-rekan kelompok sahabat Bayu Mandiri, dan nanti setelah ditutup oleh saya tidak ada kelompok lagi karena seyogianya kita semua bagian dari sahabat Bayu Mandiri dan merupakan murid yang nanti akan diijazahkan langsung oleh beliau. Yang pertama, di luar mimpi saya karena belum pernah terfikirkan untuk menjadi seorang petani langsung. Namun gara-gara di Arutmin, gara-gara punya pimpinan, gara-gara punya orang tua, gara-gara punya majelis, gara-gara dekat dengan masyarakat, gara-gara pernah nyangkul, gara-gara ada pertanian di sana, gara-gara nonton YouTube, kemudian bertemu dengan seorang maestro pertanian yaitu Pak Bayu Diningrat. Tepuk tangan untuk beliau. Oleh karena itu pelatihan hari ini tentunya secara pribadi dan kita semua dari mulai datang dan sebentar lagi akan pamit, banyak salah, banyak khilaf dan salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada guru-guru kami mulai dari Pak Bayu, Pak BK, Pak KB, Khairul Bahri Al-Bantani. Kemudian kepada Bapak Bambang atau Mbah Bams dan Mr. Friedel, Pak Porto dan Potro dan tim yang lain yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh panitia khususnya guru-guru kami. Kami diajarkan bukan hanya pertanian saja ternyata, karena berangkat dari Kalimantan ke Jakarta, ke Bogor dan ke tempat ini yang di pikiran kami, oh diajarkan hanya nyangkul, bagaimana bertani, bagaimana menjual, bagaimana nanti ada untung atau rugi dan lain sebagainya. Tetapi hari ini di depan guru kami sampaikan bahwa ada yang jauh lebih dari itu. Ternyata ada kejujuran yang perlu kita ambil ketika kita pulang dan melaksanakan semua program yang sudah diajarkan oleh beliau. Kejujuran ini sangat mahal, baik itu dengan orang tua, baik itu dengan guru, baik itu dengan pekerjaan kita, baik itu dengan program kita, dan salah satunya komitmen kita untuk integrated farming. Saya pernah dibacakan satu manakib seorang tokoh mulia, beliau terkenalnya Sultan Aulia yang bernama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam satu pasalnya dijelaskan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kecil ini ingin mondok ke Baghdad karena beliau lahirnya di Jailan. Minta izin kepada ibunya, wahai ibu, izinkan saya ingin menuntut ilmu ke negeri Baghdad. Ibunya cuman sendiri, orang tuanya sudah meninggal ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan. Ibunya karena soleh mengizinkan anaknya untuk menuntut ilmu ke negeri Baghdad. Hanya ada 40 dinar dan itu luar biasa besarnya. Sekelas ibu dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak punya apa-apa. Kemudian dijahitkan bajunya, 40 dinar di ketiaknya.
Bajunya dijahit dan 40 dinar supaya tidak jatuh di tengah jalan. Dititipkan kepada rombongan, kemudian jalanlah rombongan menuju arah Baghdad. Di tengah jalan ada 70 perampok berkuda yang bengis luar biasa. Rombongan diberhentikan, dirampas semuanya. Mulai harta apapun tidak terkecuali, kecuali ada satu orang yang tidak ditanya dan dilirik sama sekali, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, karena bajunya biasa saja, gak mungkin punya apa-apa. Ketika yang lain diambil hartanya, dipukul, dipaksa, Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani mengangkatkan tangannya, wahai para pencuri, apakah engkau tidak tanya kepadaku? Aku punya uang 40 dinar. Mana ada orang yang mau dirampok kemudian dia jujur untuk mengatakan aku punya uang 40 dinar. Kemudian yang mendengar perampok bawahannya pemimpin itu tidak memperdulikan karena mungkin punya uang sebanyak itu. Kemudian disampaikan kepada pimpinannya, wahai pimpinan, saya tadi bertemu dengan anak kecil namanya Abdul Qadir. Dia bilang punya uang 40 dinar di ketiaknya atau di baju yang dijahitkan. Kemudian kata pimpinan perampok itu, bodoh sekali kalian, panggil anak itu. Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani kecil dipanggil, dihadapkan dengan para perampok. Wahai Abdul Qadir, katanya kamu punya uang 40 dinar, betul apa enggak? Dibuka oleh timnya perampok, ternyata betul 40 dinar dijahitkan di ketiaknya. Bukannya senang pimpinan perampok, tapi malah bersedih. Ditanya kepada anak tersebut, wahai Abdul Qadir, bisa-bisanya engkau mengaku punya harta 40 dinar, yang lain harus dipaksa dulu baru keluar uangnya. Kata Abdul Qadir, aku dipesani oleh ibuku sebelum berangkat. Pesannya, wahai Abdul Qadir, aku izinkan engkau menuntut ilmu di negeri Baghdad. Tetapi pesanku, wasiatku, dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada, jangan berkata bohong kepada siapapun. Oleh karena itu aku, kata Abdul Qadir, walaupun engkau perampok, aku enggak akan berkata bohong bahwa aku punya uang 40 dinar. Pemimpin tadi bertobat, menjerit sejadi-jadinya, bertobat kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini anak yang baru lahir sudah memegang wasiat ibunya, makna kejujuran. Aku yang sudah puluhan tahun bahkan mau meninggal sudah tidak melaksanakan syariat Tuhan yang diajarkan, menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya. Hari ini saya menemukan sosok itu, semangatnya dari guru kita Pak Bayu Diningrat. Kenapa? Tepuk tangan buat beliau. Saya sampai merinding karena saya mohon izin, saya diajak ke rumah beliau 2 jam hampir berdiskusi hati ke hati. Kemudian saya sampaikan impian dunia dan akhirat saya. Sampai saya diajarkan langsung ke lapangan. Ini yang diajarkan adalah kejujuran. Dan kejujuran ini saya akan pegang, bahwa kami diajarkan untuk bertanggung jawab apa yang akan kami lakukan ke depan. Tidak terlepas dari semua kepentingan masyarakat dan semua ingin mendapat ridho Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, mohon maaf sekali lagi kepada kelompok sahabat Bayu Mandiri yang banyak yang tua, karena saya ditunjuk walaupun muda, mohon maaf kalau ada suruh sana sini, tetapi insya Allah itu bagian menjalankan amanah dari Bapak Ibu sekalian. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang lain, saya tinggal di Kalimantan Selatan. Kemudian saya di Bogor ada pesantren, saya juga anak yang sedang belajar, mohon bimbingan dan kalau ketemu mudah-mudahan kita memberikan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami muliakan Bapak Bayu bersama tim pelatih atau pendidik pada program pertanian terpadu atau pertanian mandiri. Dan yang kami muliakan
sahabat-sahabat kami yang berada dari seluruh penjuru tanah air. Sebelumnya, sebagaimana budaya timur kita ya, tak kenal maka tak sayang, saya memperkenalkan diri karena kegiatan ini merupakan penghujung acara pelatihan kita ini. Nama saya Mujiono ya, asal dari Medan, saya Puja Kusuma. Saya kemari bersama Bang Sembiring ya, senior kita. Dan saya saat ini aktif menjadi anggota Polri Pak ya. Dinas berdinas sudah 28 tahun, mungkin 10 tahun lagi saya pensiun ya. Jadi mana tahu teman-teman atau saudara-saudara kita mau singgah di Sumatera Utara ya. Saya saat ini Kasat Lantas Polres Tapanuli Tengah Pak, Polda Sumut ya. Saya tujuan kemarin ini Pak terinspirasi sebelumnya ya, melihat konten-konten FB maupun YouTube-nya Pak Bayu ya, dengan program pertanian terpadu yang terintegrasi ini ya. Ini disampaikan nama Pak Bayu, kalau mau jadi miliarder jangan jadi pegawai negeri katanya ya. Termasuk kami kan pegawai negeri juga nih Pak ya, PNS ya. Memang di sini banyak PNS ya, senior kita. Ada apa yang dari Papua, ada yang dari apa. Tapi enggak apa-apa. Dan kami Pak di sini sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada tim. Semoga ilmu yang kami dapat ini nantinya bisa kami aplikasikan di wilayah kami. Walaupun nantinya jadwalnya 3 tahun jadi miliarder, mungkin saja Pak, karena proses ini berjalan, mungkin bisa molor jadi 3 tahun, 4 tahun gitu Pak ya. Iya. Di sela-sela acara ini Pak, pada saat saya lihat teman-teman pada aktif Pak, sampai yang bikin aktif kita terharu gimana? Teman-teman pada saat antri di kamar mandi pun baca modul Pak, bahas sampai kami pada saat istirahat itu Pak, di kantin situ Pak, di kafe situ berkumpul dengan senior saya Bang Martin, Bang Sembiring dan Bu Aisyah. Kami membahas tentang kentut Pak dan sumbernya Pak. Ibu Aisyah serius sekali Pak, karena ada terdengar bunyi di kereta pada saat perjalanan. Nah, itu Pak. Tapi itu semua hanya sebatas ilustrasi Pak ya. Pada prinsipnya Pak, kami diantara dengan berbagai penjuru daerah kami ini, pada prinsipnya kami adalah bertujuan sebagaimana harapan Bapak ya. Kami menjadi pionir-pionir di wilayah masing-masing untuk menjadi petani yang mandiri. Karena Bapak sampaikan dengan banyaknya mata rantai yang ada di pertanian terpadu ini menjadi income bagi para petani kan. Itu kami laksanakan karena pada saat karena orang tua saya awalnya walaupun PNS petani dasarnya Pak gitu. Walaupun basic kami Pak, mohon maaf ya, bukan kita riang enggak. Mungkin senior ini pun banyak. Kami lulusannya sarjana pendidikan kok latihannya di pertanian gitu Pak. Karena saya sering di sana juga Pak, sering masuk ke masyarakat organisir dan non organisir, ke sekolah-sekolah, membuat program ekstrakurikuler ya Pak ya, dengan dan motivasi atau dari sekolah malah menyambut positif Pak. Jadi mungkin nantinya ini bisa masuk di program seperti yang disampaikan sama guru Papua itu ya. Nah, jadi itu kesan kami Pak. Jadi pesan selanjutnya pesan dari saya pribadi Pak ya. Saya selaku aparatur negara ya yang bekerja di Polri,
mengajak teman-teman, karena kami bakal pensiun juga Pak. Kami sebelum pensiun banyak dibekali-bekali seperti ini Pak. Program-program pelatihan 4 hari, 5 hari, 1 minggu, bahkan 2 minggu. Jadi pesan saya ya, mari kita dukung program Pak Bayu bersama tim dengan mengaplikasikan kegiatan pertanian mandiri ya, yang terintegrasi di wilayah kita masing-masing. Demikian saja Pak, dengan harapan semua ini bisa, ilmunya bisa kami bawa ke wilayah masing-masing untuk kami aplikasikan. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min syururi a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazina nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, ini mungkin penghujung waktu ya, di mana serangkaian kegiatan yang kami jalankan khususnya jaraknya sangat jauh mungkin ya. Buat saya pribadi, perjalanan terjauh saya yang saya tempuh lewat jalur darat. Ada 3 hikmah yang saya dapatkan. Tentunya banyak sekali, hanya karena keterbatasan waktu, anggaplah saya mendapatkan 3 hikmah daripada serangkaian kegiatan yang diberlangsungkan di Sumber Waras. Yang pertama, pendidikan. Saya melihat bahwa malu ya saya, dan sekaligus saya dicontohkan oleh Pak Bayu, tim dan juga sahabat-sahabat semua yang sampai mungkin di sini tadi ada yang disebutkan usianya sudah 60 tahun ya. 60-an. Maksudnya kan umatnya Rasulullah itu kurang lebih 63 tahun. Mohon maaf Ibu Bapak ya. Artinya tinggal beberapa tahun lagi gitu. Saya Allah maksudnya Pak ya, tanpa mendahului. Tapi maksudnya bukan ke sana. Saya respect ya, saya respect luar biasa gitu ya, Masya Allah. Oh ini contoh yang harus saya pegang sampai nanti saya tua begitu. Ini juga merupakan satu hal yang tamparan lah buat teman-teman milenial dan Gen Z ya. Jangan malas-malas lah ya. Oh, jalan kan jauh ya. Bolak-balik kita, saya jadi malu kalau misalnya terlihat lemas itu kayak remako kalau di Sunda tuh remaja kolot atau remaja jompo ya. Ini di sini semangat semua. Jadi betul-betul memegang teguh prinsip bahwa menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kepemimpinan. Seperti yang diulang-ulang oleh Pak Bayu itu ya, bahwa setelah kita pulang itu kita akan memimpin masyarakat menjadi teladan. Kalau ada istilah ingarso sung tulodo, ingmadio mangun karso, tutwuri handayani, betul-betul bukan hanya sekedar di lisan dan teori, tapi ya kami diperlihatkan. Ya, malam-malam ya, seperti yang Irfan bilang tuh ya, saya bilang ngapain ya 1:30 pagi ke bawah itu, saya udah lihat duluan, makanya saya udah lihat tadi malam ya, maksudnya ngeliatin tai gitu kan. Terus ngeliat cacing itu kan menurut saya pekerjaan yang remeh gitu, tapi ternyata tidak gitu, itu bukan sesuatu yang remeh, justru itu yang dilakukan oleh para pemimpin. Itu juga yang dicontohkan oleh Rasul kan ya, ketika memerintahkan salah satu sahabat untuk berjaga, dikiranya Rasul itu tidur, padahal beliau yang ikut berjaga yang paling terjaga.
Di situ saya melihat sosok-sosok kepemimpinan yang jarang sekali saya dapatkan. Itu saya merasa malu sebagai pemimpin. Karena saya punya tim itu kurang lebih 60-an orang di Karawang. Ya saya mungkin tidurnya lebih nyenyak dari mereka. Makan saya lebih kenyang dari mereka. Ya. Dan itu tidak sebanding dengan apa yang tim saya lakukan. Ini yang menjadi pukulan buat saya yang baru belajar menjadi seorang pemimpin. Dan yang terakhir itu kebermanfaatan. Mohon maaf, saya di entrepreneurship itu biaya training mahal sekali. Sangat mahal gitu. Mahal. Ya terakhir itu saya ikut kelas 9 juta 4 hari, nginep biaya beda lagi gitu kan. Dan kalau mau private seperti yang malam dikerjakan 2 jam itu bisa 20 juta. Dan ini gratis. Saya nggak habis pikir gitu ya. Disinilah akhirnya angka-angka yang awalnya saya menjadi menjadi satu hal yang fundamental karena saya pengusaha. Numbers is number one gitu. Jadi all about numbers. Semua tentang angka, semua tentang revenue. Bagaimana setiap tahun melipat gandakan revenue, melipat gandakan keuntungan. Bodoh amat apa yang mau dijual, bodoh amat yang mau digarap gitu. Bisnisnya apa, nggak peduli. Mau menyengsarakan orang, nggak peduli. Nah disinilah saya tobat ya Pak Bambang ya. Tapi transisi ya, maaf, saya nggak bisa kalau langsung. Saya izin butuh waktu. Agak puyeng juga. Jadi, oh iya betul. Dan juga, itu saya ditanyain sama rekan-rekan pengusaha di Purwakarta di Karawang tuh. Kang nggak pulang-pulang gitu ya? Karena mereka tahu nominal angka trainingnya itu 3 juta gitu. Ya mereka itu beneran workshop atau ya ini saya hitung-hitungan saya itu nggak bisa, ini nggak ada margin itu gitu loh, nggak ada keuntungan dari kegiatan workshop ini. Sebenarnya dari awal tuh saya udah nahan-nahan, sesak rasanya, saya tuh pengen nangis ya, cuma udah hilang kayaknya ini Pak Bayu. Dan itulah puncak daripada apa yang akhirnya saya dapatkan, yaitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah, anfa'uhum khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Disinilah kita digembleng untuk memberikan dampak kebermanfaatan buat kita, buat keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Tadi Irfan bilang bahwa kita dikumpulkan ya, luar biasa, lintas agama, lintas bangsa, di mana saat ini Indonesia ini krisis persatuan ya Pak. Saya khawatir sekali ini. Beda daerah sedikit pribumi pendatang, beda agama sedikit rasis. Di sini kita bersatu gitu kan, makan bareng, tidur bareng gitu ya, dengan kesederhanaan tapi luar biasa. Apa yang kita makan tuh tidur nyenyak, ibadah enak ya Pak ya. Itu ibadah tuh enak banget gitu ya. Masya Allah ya. Jadi apa yang kita makan tuh betul-betul diperhatikan dan akhirnya perilaku kita pun terjaga ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif. Izin Pak Bayu, mungkin saya nggak tahu ya, saya tuh orangnya sebenarnya pemalu. Orang-orang minta foto aja saya fotoin ya. Nggak balik, saya izin peluk boleh? Yang terakhir ya, Pak Bayu jangan khawatir ya sama bangsa Indonesia ke depannya, karena saya yakin di sini anak-anak muda yang di bawah 30 tahun semangat untuk kemajuan pertanian Indonesia. Petani besang, sehat, mandiri, sejahtera.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta foto dulu. Nanti oh ya, boleh. Siapa yang fotoin? Yang jawab gak ada tadi siapa? Oke. Oke, terima kasih. Jangan sedih. Kita akan bertemu lagi, sayang. Saya harapkan teman-teman mempraktekkan remas-meremas di rumah. Jangan sedih, saya menghibur aja biar nggak sedih. Ya pengalaman masnya bisa tidur bareng sama teman-teman. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, oh ya monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi asfiya bangkoto. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pujikan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan beberapa kenikmatan pada kita semuanya. Dumateng pangarsanipun Bapak Bayu Diningrat ingkang tansah kula hormati, para bapak-bapak pendamping, bapak guru ingkang tansah kula hormati. Pakai bahasa Jawa ya Mas ya, mohon maaf karena orang bapak saya kan orang Jawa. Jadi selanjutnya saya dari Aceh walaupun orang Jawa Pak Bayu, sangat tersentuh dengan apa yang ada dalam pembelajaran di sini. Walaupun usia saya sudah hampir 60 tahun, yang saya harapkan anak-anak muda yang di bawah saya ini tahu akan keadaan Indonesia itu enggak baik-baik saja. Baik masalah kesehatan maupun masalah pertanian dan perkebunan. Jadi kenapa saya bawa anak saya? Maksud saya ajarkan untuk mencari ilmu itu enggak ada batasnya. Jadi istilahnya itu saya sindir yang anak muda. Kenapa yang saya orang tua yang cacat kaki saya udah enggak bener tapi masih mau belajar untuk tentang pertanian, kesehatan dan masalah herbal. Itu hanya sebagai memberikan motivasi walaupun saya mungkin di sisi lain mengharapkan suatu bisnis. Tapi saya tidak sama sekali berharap ke situ. Karena rezeki apa yang dikatakan Pak Bayu pas seperti pendapat saya. Rezeki bukan hanya uang. Tapi rezeki tetap rezeki. Jadi maka dari itu Pak Bayu, saya terima kasih, mohon izin dan doakanlah Pak Bayu. Mudah-mudahan bisa membawa ilmu Pak Bayu walaupun enggak bisa banyak, walaupun sedikit, tapi amanah dari Pak Bayu akan saya sampaikan di sekeliling saya, yaitu masalah tentang kesehatan. Karena itu adalah amal jariah Pak Bayu dan seandainya saya bisa mengamalkan, itu juga amal jariah saya. Maka dari itu saya mohon rekan-rekan, mari kita yang bisa tersentuh dengan keadaan seperti ini, yang pembelajaran ini memang sama aja tidak bayar, terus terang aja ini. Kalau kita hitung-hitung itu enggak bayar, biaya itu memang untuk makan sama tidur kita. Kalau di luar pelatihan enggak cukup. Maka dari itu mari kita bermanfaatkan. Dan karena saya nanti selanjutnya akan pulang ke Aceh, jika Allah mengizinkan, saya mohon doa restunya Pak Bayu, mudah-mudahan selamat, lancar dan barokah untuk rekan-rekan saya semuanya.
Dan saya mendoakan untuk Pak Bayu berserta rombongannya, para guru-guru kita, Allah selalu memberikan ilham yang barokah dan ilham yang bisa bermanfaat dan barokah menjadi amal jariah kelak di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Demikian Pak Bayu, nanti kalau ada kesempatan jika Allah mengizinkan, saya insya Allah ingin berguru lagi Pak Bayu. Itu demikian. Mohon izin, billahi tauhid wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di ujung Indonesia, bentar masih ada lagi? Papua, ayo Papua, monggo. Kan dari Aceh sampai Papua. Sudah habis semua kata-kata ini. Saya hanya sepenggal kata yang saya sampaikan. Yang pertama, kebersamaan teman-teman adalah kemajuan kita semua. Dan secara khusus Pak Bayu dan timnya, kami tak akan lupakan nasihat dan ajaran-ajaran. Ketika pertama kali YouTube-nya saya lihat, saya mulai bermimpi kapan saya ke sana. Akhirnya Tuhan mengabulkan itu. Dan tekad kami Pak dan tim, kami akan berjuang. Ya, mohon doa-doa. Karena secara manusia kalau kita berjalan tanpa pertolongan Tuhan itu tidak bisa. Ilmu yang kita sudah dapatkan ini sangat berharga untuk sesama kita. Ilmu yang kita tidak bisa dapat di sekolah, yang kita tidak bisa dapat di tempat lain, tetapi ilmu ini kita dapat di sini. Ilmu yang menyatukan kita dengan alam, ilmu yang menyatukan kita dengan Sang Pencipta kita. Dan ini sesuatu yang sangat berharga. Pak Bayu dan tim yang ada di sini, kami akan kenang itu. Kemanapun kami melangkah, kami akan tetap ingat. Dan kami hanya berdoa, semoga ini Tuhan bukakan jalan, karena ini perjuangan untuk mensejahterakan manusia dan menyehatkan masyarakat. Mari kita tetap komit teman-teman di dalam apa yang akan kita jalankan ke depan, dan kita saling memberikan informasi. Tidak ada yang berharga dari kita selain kita saling memberikan informasi untuk kemajuan BSM ini. Tetap berjuang dan satu tekad bahwa ketika kita berjuang, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Ini hanya yang kami sampaikan. Saya sudah sampaikan tadi bahwa semua sudah disampaikan. Iya. Satu pantun yang saya mau sampaikan sekarang. Ketika kami tinggalkan Banyuwangi ini, menuju ke kota masing-masing, jasamu akan tetap kami ingat, dan kami akan terapkan di mana kami berada. Sekian, selamat jumpa. Saya dengerin pantunnya, nunggu nyambungnya yang mana ya. Aduh.
Oh, oke. Dari ibu-ibu mungkin, ibu kita, monggo Bu. Perwakilan ibu-ibu. Kan ada ibu-ibu dua. Kalau sudah tidak ada, sudah ya? Sudah enggak nambah lagi. Monggo Pak KB untuk menyampaikan sesuatu untuk teman-teman barangkali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, khususnya Pak Bayu dan teman-teman. Saya ingin balas sajaknya, sajak apa pantun tadi? Itu namanya jaka sembung bawa golok. Sajaknya nggak nyambung ya, karena itu sajak, betul Pak ya. Oke. Teman-teman semua, alhamdulillah tidak terasa kita sudah bersama selama 5 hari ya. Kami sendiri secara pribadi ya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Mungkin selama kami mendampingi, membersamai Bapak Ibu dalam pelatihan ini banyak hal yang kurang, dari hati yang paling dalam kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua Bapak Ibu, sebuah kebahagiaan sekali lagi bagi kami, setiap bertambah alumni, bertambah pula persaudaraan dan persahabatan kami khususnya, sehingga sangat bahagia sekali, makin banyak saudara, makin banyak sahabat di tiap daerah. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir bersama di tempat ini, menimba ilmu dari beliau untuk sama-sama kita menjadi pejuang pertanian di tempat masing-masing. Bapak Ibu yang sangat hormati, yang selanjutnya kami tidak bisa nyangoni Bapak Ibu apa-apa. Tahu nyangoni ya. Kami hanya bisa mendoakan dengan doa yang tulus, insya Allah doa yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu yang pertama tetap komitmen untuk menjaga sehat, mandiri, sejahtera tadi ya. Dan tetap konsisten nanti dalam menjalankannya, karena kami yakin di balik slogan-slogan Bapak Ibu yang diucapkan tadi banyak tantangan-tantangan yang akan Bapak Ibu hadapi. Ya, jangan bersedih, jangan kecil hati. Bapak Ibu, insya Allah kata beliau di balik kesulitan pasti ada keberkahan. Ya, itu saja Bapak Ibu dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kami membersamai Bapak Ibu dalam 5 hari ini banyak hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, wabil taufiq wa hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KB. Gimana? Enggak ada dari jenengan apa? Oh ya, monggo. Nanti aja fotonya Pak. Ya, oke. Baik, teman-teman, untuk selanjutnya kita dengarkan nasihat-nasihat, bukan terakhir ya Pak ya, nasihat-nasihat yang selanjutnya dari Pak Bayu untuk teman-teman semua. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo Pak Bayu. Angkatan ini adalah angkatan yang paling luar biasa. Karena begini Bapak Ibu, ketika pertama kali saya buka kelas yang 1 minggu, saya itu adalah orang yang kurang buat planning. Saya selalu bilang ke tim, jalani saja. Nanti kan pasti dibukakan jalan. Begitu. Karena apa? Kita kan belum pernah pelatihan sampai 1 minggu dalam jumlah yang banyak. Biasanya pelatihan kita, saya sudah lama sekali buat pelatihan, mulai tahun Pak KB ini angkatan pertama yang umum ya, dari 2013 yang kelas khusus sampai tahun berapa Pak KB? Saya sempat ngajar sampai tahun berapa ya? Ya sekitar 2015-an lah paling. Setelah itu base camp saya tinggal, Pak KB yang di kandang, saya yang jalan-jalan. Jadi pada waktu itu kita bisa dalam waktu lama Bapak Ibu, tapi murid paling cuma 10-12 begitu aja. Sehingga kita betul-betul konsen, betul-betul fokus.
Dan ketika dalam jumlah besar, terus terang kami agak kerepotan di awal-awal karena untuk bagi panitia dan semuanya. Tapi saya sangat bersyukur, saya bangga sekali dengan Bapak Ibu. Dengan luar biasanya walaupun dari yang muda sampai yang cukup umur. Dan semuanya bisa bekerja, bisa berkolaborasi, bisa menerima materi dengan mudah. Saya sebagai pengajar biasanya kan kadang-kadang untuk menyesuaikan, mentransfer ilmu itu tidak segampang angkatan ini terus terang. Makanya di angkatan ini saya bahagia sekali. Dan ilmunya Bapak Ibu adalah ilmu yang paling lengkap. Ilmu yang paling lengkap. Saya tidak pernah punya konsep mengajar. Saya tidak pernah persiapan mengajar Bapak Ibu. Jadi saya mengajar itu tergantung kebutuhan. Jadi kalau ada pengajar-pengajar lain kan harus dipersiapkan dan sebagainya. Saya tidak pernah menghitung, mempersiapkan, merencanakan untuk ngajar apa. Karena itu saya sudah tobat tidak megang PowerPoint itu sudah mulai tahun 2015-an mungkin. Jadi saya sudah tidak pernah pakai PowerPoint. Jadi sudah ngawur tergantung dari situasi dan kondisi. Tidak masalah, Bapak Ibu saya ajari dengan cara primitif kan masih bahagia kan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua semangatnya Bapak Ibu betul-betul menghibur saya. Saya dengan Pak Bambang ini seringkali mengeluh. Ini tadi Pak Gamang sudah cerita, Pak habis ini kita libur dulu Pak, tidak pelatihan Pak. Sudah laporan, ya atur jadwal. Bukan saya yang buat jadwal, kan dia yang buat jadwal. Tapi baru ngomong itu terakhir dia ngomong, tapi yang daftar tunggunya banyak Pak. Saya berdoa Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa memeringankan tugas saya. Dengan apa ke depan Bapak Ibu bisa membuat pelatihan-pelatihan di tempatnya masing-masing. Ilmu yang saya dapatkan adalah ilmu yang gratis. Jadi ilmu yang saya dapatkan ini adalah ilmu yang percuma. Wong ini cuma dari pekerjaannya orang nganggur saja. Benar, ini ilmu gratis, ini ilmu dari orang nganggur. Jadi karena itu saya minta tolong ketika besok di lapangan, ilmu ini adalah ilmu sederhana, tolong dibagi-bagikan. Karena ilmu ini adalah ilmu yang biasa. Terus yang kedua Bapak Ibu, yang saya betul-betul berharap sekali, Bapak Ibu harus jadi miliarder. Kalau Bapak Ibu tidak jadi miliarder, Bapak Ibu tidak akan bisa mengajar orang jadi miliarder. Bapak Ibu akan cuma bercerita tentang orang yang jadi miliarder. Tapi ketika Bapak Ibu betul-betul menjadi orang sukses, menjadi orang yang betul-betul miliarder, Bapak Ibu akan menuntun orang dari bawah itu ke atas. Setuju atau tidak? Saya mengajar dengan mudah karena ini adalah hidup saya. Saya mengajar dengan gampang, memberikan contoh dengan gampang karena ini adalah kehidupan saya. Tidak mengada-ada. Dan besok ke depan ketika Bapak Ibu sudah memulai semuanya, pegang komitmen ini. Jangan mengada-ada. Karena yang apa adanya itu bahagia, betul atau tidak Bapak Ibu? Karena tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan. Jadi ringan tidak bebannya? Ringan sekali. Kegagalan, keberhasilan itu hanya satu proses. Kekurangan, kelebihan itu hanya suatu proses. Tidak jangan mempengaruhi langkah hidup Bapak Ibu ke depan. Pertanian juga sama. Bukan berarti karena Bapak Ibu sudah pernah belajar, sudah tahu ilmunya, harus 100% berhasil. Tidak. Kenapa kok saya katakan begitu? Ingat baik-baik, rezeki terkadang datang bukan dari pekerjaan kita. Tapi saya yakin 100%, siapa yang melakukan yang benar, rezeki akan selalu datang tepat pada waktunya. Saya sampai hari ini saya seringkali katakan dan Bapak Ibu harus pegang ini juga, betul-betul dipegang. Ketika Bapak Ibu melakukan dengan benar, dengan nawa itu yang benar, dengan tujuan yang benar, bahwa kita bertani adalah untuk ibadah. Percayalah, backingan kita kuat. Karena backingan kita dari pusat. Kalau sudah yang backingi pusat, Bapak Ibu percayalah, aman. Betul atau tidak kira-kira? Saya tidak pernah meragu dalam melakukan tindakan. Saya selalu pasti ketika saya melangkah.
Tetapi ketika saya sebelum melangkah saya pertimbangkan. Ketika saya sudah melangkah dengan pasti, karena saya tahu apa yang saya lakukan selalu pasti berhasil. Ketika kita betul-betul yakin. Jadi Bapak Ibu, selama 5 hari, 6 hari kita bersama, saya minta maaf jikalau mungkin kata-kata saya ada yang menyinggung, ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Tapi yang penting dari semua itu, apa yang saya lakukan adalah ini saya, ini hidup saya, ini hati saya. Bapak Ibu tahu setiap hari kebiasaan saya, apa yang saya lakukan, Bapak Ibu semua tahu ketika di sini. Dan tidak ada dusta di antara kita. Jadi saya mohon maaf ya, dimaafkan ya kalau ada salah ya. Yang kedua, saya juga minta maaf atas nama rumah-rumah yang Bapak Ibu tempati. Jikalau dari keluarga mereka kurang penyambutan, kurang makanan, kasur atau tempatnya bau atau apanya yang kurang, saya mohon dimaafkan mereka. Tapi percayalah Bapak Ibu berjasa bagi mereka. Bapak Ibu juga membantu mereka baik secara ekonomi, baik secara sosial, baik secara pengetahuan, itu membuka hal yang baru bagi mereka. Dan saya berterima kasih sekali, walaupun Bapak Ibu kurang jemputan, kadang-kadang sudah mulai jalan ya, dari penginapan jalan, alhamdulillah. Dan pesan saya satu, hidup di tempat ini tolong dilanjutkan di rumah. Kebiasaan di tempat ini tolong dilanjutkan di rumah. Karena apa Bapak Ibu, percayalah, sehat itu adalah harta yang paling berharga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, ini tadi ada pesanan dari Mas Irfan. Diijazahi sesuai dengan hadis ya, betul ya. Biar seluruh ilmu yang saya berikan Bapak Ibu bisa terima dan Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu, semua yang saya ajarkan, ilmu yang saya sudah berikan kepada Bapak Ibu, saya ijazahkan hari ini dan Bapak Ibu terima supaya berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.